Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 mata kuliah MSDM dari kelas IC 2023. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori Frederick Herzberg, Motivation Hygiene. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami dulu apa itu teori motivasi Herzberg, yang juga dikenal sebagai Two Factors Theory. Teori ini dikembangkan oleh Frederick Herzberg pada tahun 1959. Tujuannya adalah untuk menjelaskan apa yang menyebabkan seseorang merasa puas dan tidak puas dalam pekerjaan mereka. Menurut Herzberg, ada dua kelompok faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu faktor motivator yang dapat membuat seseorang merasa puas dalam bekerja, dan faktor hygiene yang menyebabkan ketidakpuasan. Penting untuk dicatat bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja bukan dua kutub dari satu dimensi, melainkan dua dimensi yang berbeda. Lalu teori ini merupakan konsep psikologis yang sangat berpengaruh dan banyak digunakan dalam manajemen SDM dan pengembangan organisasi. Salah satu fungsi utama teori ini adalah untuk meningkatkan kepuasan kerja. Caranya adalah dengan memperkuat faktor-faktor motivator, seperti memberikan pengakuan atas prestasi, menyediakan peluang berkembang, serta memberi tanggung jawab yang jelas. Ketika faktor-faktor tersebut terpenuhi, karyawan akan lebih termotivasi dan semangat kerja pun meningkat. Selain itu, teori ini juga membantu organisasi untuk mengurangi ketidakpuasan kerja. Hal ini bisa dilakukan dengan memastikan faktor-faktor hygiene terpenuhi, misalnya memastikan lingkungan kerja yang layak, komunikasi yang baik antara rekan kerja, serta gaji yang sesuai untuk mencegah turunnya produktivitas. Selanjutnya, evaluasi kinerja. Teori Herzberg ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang ulang pekerjaan agar lebih termotivasi. Misalnya jika kinerja karyawan menurun, manajer bisa mengecek apakah faktor motivator itu kurang atau justru faktor hygiene yang bermasalah. Nah, dengan begitu perbaikan bisa lebih tepat sasaran seperti dengan job enrichment yang memperkaya isi pekerjaan agar lebih menantang dan bermakna. Yang terakhir, teori ini juga berguna dalam pengembangan kebijakan sumber daya manusia, misalnya dalam merumuskan dan merancang kebijakan peminimalisasi lingkungan kerja hingga program pelatihan dan pengembangan karir. Selanjutnya yaitu faktor hygiene ini merupakan faktor ekstrinsik yang berkaitan dengan konteks pekerjaan. Nah, ketidakhadiran atau ketidakcukupan faktor-faktor ini itu menyebabkan ketidakpuasan kerja. Namun, kehadirannya tidak secara langsung meningkatkan kepuasan. Contohnya, yang pertama ada kebijakan dan administrasi perusahaan. Itu meliputi keadilan dan konsistensi kebijakan organisasi. Selanjutnya, supervisi yaitu kualitas pengawasan dan dukungan dari atasan. Yang ketiga ada hubungan antar pribadi, yaitu hubungan antara rekan kerja, atasan, dan bawahan. Selanjutnya kondisi kerja itu meliputi lingkungan fisik dan fasilitas kerja. Selanjutnya gaji, yaitu kompensasi finansial yang adil dan kompetitif, serta keamanan kerja, meliputi stabilitas dan kepastian dalam pekerjaan. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip. Yang pertama ada dual continuum, yaitu Herzberg menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan bukan berlawanan, melainkan dimensi yang terpisah, sehingga dengan menangani faktor yang menyebabkan ketidakpuasan tidak akan menciptakan kepuasan. Yang kedua, motivator cenderung memiliki efek lebih lama jika dibandingkan dengan hygiene terhadap sikap dan kinerja, sehingga fokus pada motivator penting untuk motivasi dan kepuasan berkelanjutan. Yang ketiga, faktor hygiene mencegah ketidakpuasan, tetapi tidak dapat meningkatkan kepuasan atau motivasi. Jadi faktor motivator meningkatkan kepuasan dan motivasi, tetapi meskipun tidak serta menyebabkan ketidakpuasan. Dan di sini ada mekanismenya. Yang pertama, evaluasi tempat kerja. Jadi yang pertama dari evaluasi tempat kerja ini kita harus mengumpulkan data. Nah, pengumpulannya menggunakan survei, observasi, atau wawancara. Yang kedua, dengan mengidentifikasikan pola. Jadi kita harus mencari tahu dulu apa aja yang mereka keluhkan atau tugas apa yang hanya membuat mereka itu termotivasi. Sedangkan ketika diberikan tugas lain itu mereka tidak termotivasi. Yang ketiga, prioritaskan temuan, yaitu dengan memberi peringkat mulai dari isu paling kritis ke paling rendah. Yang kedua, atasi masalah hygiene dengan memperbaiki masalah dasar, yaitu memastikan bahwa semua kompensasi itu sudah terpenuhi, kemudian jalin hubungan yang lebih baik dengan memastikan karyawan itu merasa dihormati, dan terakhir dievaluasi. Apabila tidak terjadi perubahan, maka butuh penyesuaian lebih lanjut. Dan yang ketiga yaitu perkuat motivator dengan mendorong pertumbuhan dan prestasi dari anggotanya. Yang selanjutnya yaitu dengan mengenali kontribusi. Jadi kontribusi apa yang sudah mereka lakukan menggunakan metode formal dan informal, lalu beri penghargaan kepada yang paling berkontribusi. Sini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk
kelebihannya sendiri itu yang pertama ada pendekatan dua faktor. Itu membedakan antara faktor yang menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan. Berikan wawasan yang lebih mendalam dalam memahami motivasi yang kerja. Selanjutnya fokus pada pengembangan karyawan. Jadi dengan menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi dan profesional dalam meningkatkan motivasi. Selanjutnya ada aplikasi praktis. Jadi teori ini tuh diterapkan dalam berbagai konteks organisasi untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas kerja. Selanjutnya mendorong desain pekerjaan yang lebih baik. Jadi dengan mendorong organisasi untuk merancang pekerjaannya lebih bermakna dan menantang. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu generalisasi terbatas. Jadi teori ini tuh didasarkan pada studi terhadap profesional tertentu, sehingga mungkin tidak berlaku secara universal. Selanjutnya metodologi penelitian. Jadi hanya mengandalkan teknik wawancara yang dapat dipengaruhi oleh bias responden dan kurangnya pertimbangan terhadap perbedaan individu. Jadi tidak semua individu itu merespon faktor motivator dan hygiene dengan cara yang sama dan tidak memperhitungkan faktor eksternal. Jadi faktor-faktor seperti budaya organisasi dan kondisi ekonomi itu tidak dibahas secara mendalam. Selanjutnya ada studi kasus. Jadi kelompok kami mengambil studi kasus berupa tenaga kesehatan unit laboratorium rumah sakit. Nah, untuk faktor hygiene sendiri, yang pertama ada hubungan antara rekan kerja. Jadi kecerobohan perawat itu akan merugikan dari pihak tenaga laboratoriumnya. Yang kedua ada kebijakan rumah sakit. Kebijakan rumah sakitnya ini karena tidak ada kompensasi itu jadi membuat apresiasi terhadap risiko pekerjaan yang tinggi. Lalu yang ketiga ada kondisi kerja. Ventilasinya buruk atau banyaknya paparan bahan kimia itu mengakibatkan hal yang kurang baik. Lalu yang ketiga ada keamanan pekerjaan. Paparan infeksinya itu akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi para pekerja. Lalu selanjutnya ada faktor motivator. Faktor motivatornya itu ada yang pertama pertumbuhan dan juga pengakuan. Rumah sakitnya itu kan tidak memfasilitasi nakes untuk ikut pelatihan tenaga kesehatan. Lalu tidak mendapat pengakuan atau apresiasi yang baik. Sarannya sendiri diharapkan lingkungan dan kebijakan dasar merupakan harus dicegah karena ketidakpuasan yang parah dapat diperbaiki dengan sistem kebijakan rumah sakit itu dan meningkatkan keamanan dan kondisi kerja. Jadi selain itu ada faktor motivator juga untuk meningkatkan kepuasan dan keterikatan kerja secara jangka panjang. Selanjutnya, kesimpulan yang kita ambil adalah teori motivasi Eugene Hertzberg memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami apa yang memotivasi karyawan dan bagaimana organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja. Dengan membedakan antara faktor motivator dan hygiene, manajemen dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam mengelola sumber daya manusia. Namun penting untuk mempertimbangkan konteks dan karakteristik individu dalam penerapannya. Berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.